Halo, salam sejahtera semua. Perkenalkan, nama saya Michael Daniel dengan NIM 122140 dari Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas metode penelitian RD, yaitu pembuatan TA dengan judul pengembangan aplikasi pemblokir situs judi online berbasis computer vision dengan metode convolution neural network pada perangkat mobile. Slide selanjutnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang memilih TA ini, yaitu perangkat Android yang sangat mudah akses internet, yang menghasilkan ancaman seperti situs judi online ilegal, yang berdampak pada kerugian finansial, kecanduan, dan kriminalitas. Meski pemerintah sudah berupaya untuk memblokir situs ini, pengguna terus meningkatkan akibat kurangnya edukasi dan tekanan ekonomi. Penelitian ini mengembangkan sistem Android berbasis computer vision dan waterfall modified untuk mendeteksi serta memblokir situs judi secara real time melalui elemen visual seperti logo-logonya, tata letaknya, atau maskot seperti Zeus. Dan ini gunanya untuk melindungi pengguna dan mendukung norma hukum. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Saya memilih TA ini dan juga tujuan penelitiannya. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana merancang sistem yang efektif untuk mendeteksi situs judi online berdasarkan analisis visual konten dan teks pada situs web. Yang kedua adalah bagaimana mengimplementasikan sistem deteksi tersebut pada setiap perangkat Android agar tetap berfungsi secara real time. Yang ketiga, berapa tingkat akurat sistem dalam mendeteksi berbagai jenis situs judi online. Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu menganalisis penerapan computer vision untuk mengidentifikasi karakteristik situs judi online melalui gambar. Yang kedua adalah mengkaji peran metode waterfall modifier dalam pengembangan sistem. Yang ketiga adalah pengevaluasi keakuratan dan kinerja sistem deteksi real time. Selanjutnya, yaitu tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu yaitu pertama itu untuk pengguna Android, mereka tidak bisa mengakses situs judi lagi. Yang kedua itu untuk orang tua membantu mencegah anak-anak mengakses situs judi. Yang ketiga pengembangan aplikasi yaitu menyediakan solusi keamanan untuk aplikasi Android. Yang keempat itu masyarakat umum di mana mengurangi kriminalitas pada masyarakat umum karena kecanduan judi. Yang kelima itu lembaga pendidikan di mana bisa memblokir akses situs judi di sekolah dan kampus. Selanjutnya yaitu tentang bab 2 kajian pustaka. Di sini akan menjelaskan tentang tinjauan studi yang diambil, yaitu pertama ada dari uh, jurnal Andy Saizul Nuraji dan teman-teman yang berjudul Monitoring dan Pencegahan Serangan Judi Online. Yang kedua ada penerapan natural language processing pada analisis sentimen judi online. Yang ketiga ada analisis sistem kerja dan dampak aplikasi judi online. Tinjauan studi yang diambil ini memiliki keterkaitan dengan tugas TA yang saya buat dan berkaitan dengan situs judi online dan keamanan cyber. Selanjutnya, yaitu adalah tinjauan studi berdasarkan teori dasar atau dasar teori. Pertama ada judi online seperti yang kita tahu, lalu ada sistem aplikasi Android, ada HTML, CSS merupakan bahasa untuk menampilkan antarmuka aplikasi. Lalu yang keempat ada PHP dan Python untuk logika server side. Selanjutnya selanjutnya ada database untuk menyimpan data-data seperti website judi ilegal dan lain-lain. Yang yaitu ada metode waterfall modified, yaitu metode pembuatan aplikasinya, yaitu untuk membuat aplikasi itu. Yaitu ada computer vision untuk menganalisis sistem elemen visual dan convolutional neural network yang merupakan algoritma untuk mengenali pola visual pada gambar digunakan untuk mendeteksi elemen. Selanjutnya, yang ketiga adalah bab 3 metode penelitian. Di sini adalah pembuatan CV-nya, yaitu pembuatan computer vision-nya. Di situ ada pertama adalah pengumpulan data, yaitu ada pre-processing, ada klasifikasi CNN, yaitu ada kesimpulan dan juga evaluasi. Selanjutnya, ada tahap pengumpulan data, di mana dilakukan dengan pewawancaraan dan pengumpulan data. Di sini wawancara bisa mendapatkan info mengetahui perlunya sistem ini, pembelajaran situs, dan juga wawancara karakteristik umum dari logo-logo atau maskot yang ada di situs judi online. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini diambil dari situs-situs judi online yang bisa diakses. Dan ditangkap 150 tangkapan situs judi dan 200 tangkapan situs judi. Contoh gambar adalah seperti yang di kanan. Selanjutnya, adalah tahap 2 data processing, yaitu bagaimana data ini bisa diproses. Pertama ada histogram equalization di mana gambar yang tadi di screenshot oleh aplikasi akan dikonversi ke grayscale dan intertext pixel. Nanti akan menyesuaikan peningkatan kontras untuk memudahkan deteksi elemen visual situs judi. Lalu yang kedua ada labeling di mana ada pembatasan seperti logo atau gambar situs judi yang akan yang diberi label sebagai yang terlarang atau aman untuk memudahkan klasifikasi. Lalu yang ketiga ada data conversation, yaitu data pelabelan yang awalnya dalam format XML juga menjadi CSV untuk memudahkan pemeriksaan dengan model machine learning. Yang keempat adalah pembagian data, dataset dibagi menjadi data pelatihan. Nah, itu seperti pada kanan tampilan datanya, yaitu ada logonya, ada maskotnya, ada tampilan
situs biasa, ada tampilan situs judi online, dan lain-lain. Oke, slide selanjutnya ada tahap tiga yaitu convolutional neural network yaitu algoritmanya sendiri di mana algoritma ini untuk jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk memproses data berbentuk grid seperti gambar atau data spasial lainnya. CNN juga digunakan terutama dalam pengenalan pola dan deteksi objek. Nah, eh, tahapannya ada ada 137, ada 7 tahapan yaitu yang pertama di input gambarnya, lalu di kernel, nanti dia akan di padding ini kayak diperbesar, satu di konvolusi ini kayak penyesuaian gambar atau penyesuaian warna yang cocok untuk AI. Lalu aktivitas relu ini uh, mendeteksi bahwa aktivitasnya bagus atau tidak atau aman atau tidak. Yaitu polling ini gunanya untuk yaitu menghasilkan metode max polling dengan stripe bersama dengan dua untuk mengurangi dimensi spasial gambar dan percepat proses komputasi dan memilih nilai maksimum dalam area yang dipilih dari peta fitur. Jadi nilai maksimum yang dipilih memungkinkan hasil dari output dari algoritma ini, yaitu yang terakhir itu outputnya. Slide selanjutnya, ini merupakan hasil dari konvolusi sebanyak 16 lapisan, di mana lapisan ke satu masih tampilan website awal, yaitu situs judi yang biasa juga. Lapisan ketiga semakin perubahan warna terjadi di mana kontrasnya semakin disesuaikan. Lapisan kelima juga, lapisan ketujuh hingga lapisan ke-16 di mana gambar semakin blur dan juga semakin lebih ke kontras warnanya semakin gelap untuk menyesuaikan gambar yang telah diterapkan pada algoritma ini. Selanjutnya ada fully connected layer, yaitu penggabungan fitur dari lapisan sebelumnya. Seperti yang tadi ada di input, tadi ada 32 gambar. Nah, gambar itu akan di input, lalu akan terjadi konvolasi yang tadi. Konvolasi satu, konvolasi dua, konvolasi tiga, sampai konvolasi seterusnya. Nah, setelah konvolasi yang terjadi awal, pasti tidak menghasilkan gambar yang blur untuk kesesuaian, tapi terjadi proses lagi di dalam hidden layer-nya, yaitu konvolasi high features, di mana featuresnya ini sudah high. Lalu selanjutnya ada konvolasi output. Ya, seperti tadi yang merupakan polling maksimumnya itu. Nah, konvolusi output inilah yang nanti akan diklasifikasikan sebagai situs yang aman atau tidak aman. Selanjutnya, nah, di sini merupakan flowchart model CNN dan proses training. Flowchart ini digunakan untuk membuat dataset dan proses training ini untuk melatih machine learning pada aplikasi agar dia mengetahui bahwa data ini merupakan data yang situs judi atau tidak. Selanjutnya, sini ada pengujiannya, pengujian CV ini atau computer vision digunakan menggunakan matriks multiclass. Selanjutnya, sini ada bab 3 yaitu metode penelitian juga, tapi di sini berbeda tahap, di mana di sini pembuatan aplikasi beda dengan pembuatan CV-nya atau computer vision. Di sini mulai dari flowchart model CNN tadi yang akan digabungkan hingga menghasilkan hasil klasifikasi. Oke, selanjutnya sini adalah kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsionalnya. Kebutuhan fungsionalnya itu cuma ada 4 karena dia fungsionalnya itu hanya untuk melakukan deteksi, juga melakukan input gambar dan juga melakukan pemblokiran. Nah, sedangkan kebutuhan fungsional juga sangat diperlukan di mana availability, usability, reliability, scalability, security itu sangat diperlukan karena ini merupakan pengaksesan pencegahan situs judi online. Selanjutnya, di sini adalah desain antarmuka aplikasi. Desain antarmuka aplikasinya cukup sederhana, di mana ada logonya, logo awal itu yang pertama itu adalah loading, yang kedua adalah home-nya, yang ketiga itu adalah dashboard yang diklik atau logo hamburger yang diklik yang di pojok kanan yang menghasilkan ada menu lagi. Nah, nanti kalau menunya dipencet, yang pertama itu menu dataset sama menu training, di mana menu training untuk mengelola data, menu dataset untuk memasukkan data. Nah, itu kalau misalnya tadi sebelumnya kita memencet blokir, maka setiap kita membuka situs, misalnya kita lagi buka situs seperti ini, seperti gini, buka situs, nanti di sini ada keterangan notifikasi. Notifikasi ini yang buat situs sedang diperiksa apakah dia itu situs judi atau bukan. Jika dia ada situs judi, dia akan langsung mengeluarkan atau langsung mengeluarkan aplikasinya atau mengeluarkan websitenya. Oke, selanjutnya. Sini ada pengujian aplikasinya. Pengujian aplikasinya seperti biasa, yaitu menggunakan backdoor testing dan juga sistem usability scale. Oke, selanjutnya. Oke, sekian dari presentasi tugas TA tentang pembuatan akses pencegahan situs judi online saya menggunakan computer vision dan metode CNN.